Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, kita lanjut lagi ya. Masih dalam mata kuliah yang sama, tribologi dan bahan bakar otomotif. Saudara mengulas pertemuan yang kemarin sebentar. Ya, tribologi ini ilmu yang bermanfaat ya sebenarnya. Dan ahli tribologi itu masih sedikit. Jadi kalau saudara nanti minat di S2 lanjut S3, katakan setidaknya saudara lanjut S2 risetnya tribologi itu peluangnya masih besar sekali. Baik, kita lihat ya. Sekarang kita akan membahas kawasan pertemuan yang kemarin sudah saya singgung sebentar, saya singgung sedikit bagaimana asal mulanya suatu benda itu terjadi keausan. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan lebih dalam lagi tentang keausan. Jadi keausan itu adalah hilangnya materi dari permukaan benda padat. Ini ya, ini keausan itu adalah hilangnya materi. Ini kata kuncinya, hilangnya materi dari permukaan benda padat sebagai akibat gerakan mekanik. Sebagai akibat gerakan mekanik. Jadi gerakan mekanik itu ya banyak, bukan hanya gesekan. Kalau dia itu bergerak secara mekanik ya bisa saja mengalami keausan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang apa itu keausan. Baik, keausan umumnya dianalogikan sebagai hilangnya materi sebagai akibat interaksi mekanik dua permukaan yang bergerak, sliding dan dibebani. Contoh sederhana kalau saudara bahas keausan itu ketika saudara mengamati roda ban yang lebih tepatnya. Ban itu ketika saudara beli baru pasti masih tebal ya, masih tebal. Tapi begitu dipakai karena terjadi gesekan antara ban dan permukaan jalan dengan kontur yang macam-macam jalannya itu, akhirnya terjadi keausan sehingga ban menjadi tipis. Itu contoh sederhana dari keausan. Ini fenomena yang normal yang terjadi jika dua permukaan saling bergesekan. Maka akan ada keausan atau perpindahan materi yang terjadi antar dua benda yang bergesekan. Jadi sebenarnya keausan itu perpindahan materi. Jadi kalau bannya itu berpindah sebenarnya, itu tidak hilang tapi berpindah kemana? Berpindah ke aspalnya, ke permukaan jalan yang digesek tadi ya. Maka keausan itu asal ada dua benda ya ini. Wah, ini ada perpindahan ini ketika bergesekan, ini ada perpindahan, entah ini yang ke sini atau entah ini yang ke sini atau dua-duanya saling berpindah. Jadi ada apa namanya itu, materinya berpindah. Bisa terima ya. Nih, naik. Nah, ada banyak jenis keausan. Ini ilmu pengantar tentang keausan. Yang pertama adalah adhesive wear atau keausan adhesif. Keausan adhesif adalah jenis yang paling umum timbul apabila terjadi gaya adhesi kuat di antara dua materi padat. Apabila dua permukaan ditekan bersama maka terjadi kontak pada bagian yang menonjol. Apabila digeser maka akan terjadi penyambungan dan jika geseran dilanjutkan akan patah, dan jika patahan tidak terjadi pada saat penyambungan maka yang timbul adalah keausan. Jadi ini ada dua benda ketika ditekan, kemudian digesek, ini arahnya ke sana, ini ya. Nah, ini arahnya ke sana, satunya ke sana. Ini ke sana, satu ke sana, akhirnya terjadi aus. Ini aus adhesif namanya. Naik ya. Kemudian aus abrasif. Dari kata sudah bisa ditebak ya, berarti abrasi atau abrasiver. Terjadi apabila permukaan yang keras bergesekan dengan permukaan yang lebih lunak. Kalau tadi sama-sama kerasnya, sekarang antara keras dan lunak. Satunya keras, satunya lunak. Nah, maka kalau saudara mendengar kata abrasi, itu sebenarnya lebih langsung connect. Kalau abrasi itu di laut atau permukaan pantai, itu abrasi ya. Sama sebenarnya itu adalah ketika dua benda yang satunya lunak, satunya keras bergesekan, maka pasti ada yang kalah. Mana yang kalah? Yang kalah ya tadi yang lunak. Abrasi.
seperti ban tadi masuknya abrasi atau adesif ya. Nah nanti saudara bisa pelajari sendiri atau saudara bisa menerka, wah ini material bannya dari apa ini, aspalnya dari apa, berarti ini masuknya apa. Nah, itu mudah sekali ditebak. Nah kemudian ada corrosive wear. Corrosive wear adalah kawasan korosif, dari kata juga sudah bisa dipahami korosi ya, korosi, paham ya korosi ya, wah korosi itu. Jadi kalau saudara mencontohkan, mencari contoh korosi pada sederhana itu adalah ketika saudara meletakkan logam di bawah terik matahari dan hujan, nanti akan terjadi korosi. Nah, corrosive wear atau kehausan korosif terjadi setiap kali gas atau cairan kimia mengenai permukaan yang dibiarkan terbuka oleh proses pergeseran. Biasanya ketika permukaan produk korosi, ini contohnya platina ya, ini platina di engine atau di mobil, ya dia kan gergesekan terus, artinya nempel lepas. Nah, sehingga memperlanjut laju koreksi. Ini contoh platina. Kemudian yang paling sederhana ketika saudara meletakkan logam di terik matahari dan guyuran air hujan, karena air hujan mengandung asam sehingga dia akan cepat korosi. Ini itu juga kimia, itu zat kimia, artinya berbau kimia. Karena air hujan itu semuanya kalau ini unsur kimia sebenarnya. Tapi untuk menjelaskan atau untuk menerima penjelasan corrosive wear ini cukup mudah ya. Saudara juga pasti sudah memahaminya terlebih dahulu, dari kata sudah jelas corrosive wear. Nah kemudian apalagi ya jenis kausannya. Nah ini akan menjadi tugas saudara. Tugas saudara apa? Yaitu mencari jenis-jenis kausan dan melengkapinya. Jadi tadi sudah saya bantu di depan ada 3. Sekarang silahkan saudara lanjutkan. Pak, yang 3 dibahas lagi tidak? Dibahas lagi. Lalu tugasnya bagaimana? Tugasnya mudah, saudara cukup membuat PowerPoint, PPT ya, PPT seperti saya ini, kemudian saudara presentasikan dengan menampilkan wajah saudara seperti saya ini. Ini bisa saja menggunakan OBS Studio ataupun software atau aplikasi yang lain perekam layar yang bisa menampilkan wajah saudara. Oke, kemudian dari video tersebut saudara upload di YouTube saudara, kemudian linknya dimasukkan sebagai pengumpulan tugas di e-learning kita. Jadi mudah sekali tugasnya. Dan yang dibahas juga tidak terlalu berat, yaitu jenis-jenis keausan. Mudah ya, memang kuliah online itu enak. Kuliahnya enak, tugasnya juga santai. Deadline-nya agak panjang, tidak on the spot hari itu juga enggak. Jadi ada kelonggaran. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.